Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, wa yukhallilu asabi'ahuma, dan dia selat-selati jari-jari dua kaki. Fa idza faraga rafa'a ra'sahu, bila mana dia tuntung maka dia angkat kepalanya ila sama, ke langit, artinya memandang ke atas. Wa qala, dan dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Habis tuntung wudu, kita mengucap dua kalimat syahadat. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, minat tawwabin, termasuk orang-orang yang tobat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang yang suci bersih dari dosa. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Nah itu bila kita lakukan dengan cara yang demikian tadi, maka wudu kita adalah wudu yang sempurna. Wudu yang disebut Nabi dengan fa'ahsana wudu'ah, dia baguskan wudunya. Ma yukrahu fil wudu, yang dimakruhkan dalam berwudu. Yukrahu fil wudu ayyazida ala salas, dimakruhkan pada berwudu itu bahwa dia melebihi atas 3 kali. Membasuh muha 3 kali, lebih pada 3 makruh. Wa ayyusrifa fil ma, dan bahwa dia melampau batas pada air. Kaliwatan banyak memakai banyu itu. Nabi kita itu di dalam riwayatnya, beliau cukup berwudu itu dengan 1 mud air. 1 mud kurang lebih seliter, itu cukup. Lebih pada itu, lebihnya sedikit lebih pada itu masih dianggap wajar. Nah, kalau sudah terlalu banyak banyu, itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudunya. Artinya kita berwudu di keran itu, nah, amun kawan nang keran itu nang gimit, ya gimit saja banyunya. Pada usaha nang pul dibuka, banyak tabuangnya pada berwudunya itu termasuk israf, melampau batas. Artinya apa? Itu menghilangkan faidah wudu. Faidah wudu ini sangat banyak kalau kita bisa berwudu dengan sempurna. Tapi begitu kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, nah, maka faidah itu hilang, selain hanya merangkatkan hadas. Itu. Tawadda'a alaihi salatu wassalam salasa, Rasulullah berwudu 3 kali, menyapu, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, nyapu kepala. Nah, menyapu kepala itu Rasulullah kadang 3 kali, pernah kadang 1 kali. Wa qala, beliau bersabda, man zada faqad asaa wa zalam, barang siapa yang lebih dari 3, maka dia sungguh berbuat kejahatan dan berbuat kezaliman. Wa qala, dan bersabda lagi Rasulullah, sayakunu qaumun min hadhil ummah ya'taduna fid du'a wat tuhur, yang artinya selagi akan datang satu kaum dari umat ini, mereka itu melampau batas dalam berdoa dan bersuci. Minta kepada Allah itu melampau batas. Melampau batas. Sampai-sampai artinya semacam memaksa kepada Allah, semacam mendikti kepada Allah. Nah, selagi akan datang suatu kaum yang mereka itu berdoa kepada Allah, doa melampau batas. Doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang tidak diajarkan oleh para ulama-ulama salihin. Dan melampau batas pada bersuci, artinya terlalu banyak menggunakan air.
Wa yuqalu, dan dikatakan orang, min wahani ilmi rajul, tandanya kelemahan ilmu seseorang itu, wulu'uhu bil ma' bituhur, melampau batas dengan air pada bersuci, melampau batas. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyam pudal yada, mengibaskan tangan, bayarussul ma, dia percikkan air. Nah, kita kan berwudu nih, basah. Nah, kita dimakruhkan membuang banyu wudu nang di awak nih. Nah, dikibas-kibasakan tangan. Nah, itu makruh. Wa ayyaltima wajhahu bil ma'latma, dan makruh bahwa dia menapakkan wajahnya dengan air. Jadi berwudu itu artinya sampaikan ini kamu, jangan jauh-jauh ditimbai sudah banyunya. Nah itu makruh. Wa ayyaltima wajhahu bil ma'latma. Apabila wudu kita laksanakan segala yang wajib dan yang sunat, wudu kita hindari melakukan hal-hal yang makruh, maka itu wudu yang disebut Nabi dengan isbagul wudu. Nah, Nabi kita bersabda, la yusbigu abdun al wudu illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seseorang hamba yang menyempurnakan wudu melainkan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa yang kemudian. Jadi faidah wudu itu kalaunya sempurna bukan hanya sekedar untuk membolehkan sembahyang, bukan hanya merangkatkan hadas, tetapi menghapus segala dosa-dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang, khususnya dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang banyak yang kita kada sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kecil, sagair, itu akan terhapus dengan wudu. Tapi wudunya kada sembarang wudu. Nah, wudunya wudu yang sempurna tadi. Alaunya wudu seraba 4 kali misal menyapu, nah itu sudah kada sempurna. Atau berwudu dengan banyu nang bersangatan banyak, itu sudah kehilangan kesempurnaan wudu. Wudunya kada berbismillah. Wudunya misalnya kada baku kumur, nah itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudu. Nah, wudu itu sah, artinya boleh jadi bawa sembahyang, cuma kada dapat keutamaan wudu tadi. Karena di akhirat orang yang berwudu itu wajahnya bercahaya, kakinya, tangannya bercahaya. Itu wudu yang sempurna, wudu yang baik. Al-i'tibaru bit-taharah, mata faraga min wudu'ihi wa aqbala 'ala as-salah fayanbaghi an yakhtura bi balihi annahu tahhara adh-dhahira wa huwa mawdi'u nazar al-khalqi fayanbaghi an yastahiyya min munajati Allah ta'ala min ghairi tatahhuri qalbihi wa huwa mawdi'u nazari Rabb subhanahu. Bila mana tuntung selesai berwudu dan dia sudah siap sembahyang, maka mestinya terlintas di hatinya bahwa dia telah melaksanakan kebersihan zahirnya dengan berwudu tadi, dan itu kebersihan zahir tempat pandangan makhluk Allah. Maka sayogianya dia malu daripada menghadap Allah dari ketiadaan suci hatinya, sedangkan hati itu tempat yang utama dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya berwudu itu jangan hanya sampai membersihkan zahir, tapi sampai ke dalam, bahwa wudu itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Wal yatahaqqaq, hendaklah dia pastikan anna taharatal qalbi, bahwasanya sucinya hati, bitaubati dengan tobat, wal khuluwi anil akhlaqil mazmumah, bersihnya hati dari akhlak yang tercela, wat takhalluqi bil akhlaqil hamidah, dan berakhlak dengan akhlak terpuji, aula lebih utama, min ayyaktasira ala taharati zahir, daripada bahwa dia memperpindik atas suci yang zahir. Jadi hendaknya sembahyang itu bukan hanya zahir kita suci daripada hadas dan najis, tapi hati kita pun mestinya bersih dari yang demikian.
Nah, kalau membersihkan najis dengan dibasuh, membersihkan hadas dengan berwudu, membersihkan dosa-dosa dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya doa tadi pas sudah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah hamba orang yang tobat kepada Engkau, jadikanlah hamba orang yang bersih daripada dosa dan kesalahan. Kaman arada ay yad'uwa malika ila baitih fatarakahu mashhunan bil kadurat wastaghala bi tajsisi zahiril babil barrani minad dar wa ma ajdarahu bi ta'arrud lil maqti wal bawar. Sebagaimana orang yang hendak mengundang raja ke rumahnya. Orang hendak mengundang raja ke rumah. Dia biarkan rumahnya itu penuh dengan kotoran-kotoran. Dan dia menyibukkan diri dengan mencat zahir pintu depannya. Pintu luar, bagian luar dicat bersih. Tapi di dalam rumah berantakan, banyak kotoran, banyak macam-macam. Maka bakal mengundang raja masuk ke dalam rumah. Nah, sama halnya orang yang hanya berwudu, membersihkan zahirnya dari najis, tapi dia membiarkan batinnya dengan penuh dosa, penuh maksiat, maka seperti halnya demikian. Wa ma ajdarahu, alangkah berhak ini orang bita'arrudi, dengan mendatangkan lil makti, bagi kemarahan Allah, wal bawar, dan kebinasaan. Ini mah ulu-ulu Allah ngarannya. Baik di luar rumah bersih dicat, dia masuk raja ke dalam rumah berantakan dalam rumah, tahi tikus macam-macam banyak. Nah, ini orang pasti akan dimarahi dan dimurkai oleh raja. Nah, demikian halnya kita sembahyang bersih, mantap zahirnya, tapi batin kita kada tobat kepada Allah dari segala dosa. Nah, sama hal dengan demikian tadi. Nah, jadi dengan wudu bukan hanya kita bersih zahir, hendaklah juga dengan wudu itu kita bersih daripada dosa-dosa yang batin. Bila wudu kita laksanakan dengan baik, wudu kita laksanakan dengan sempurna, maka wudu itu berfungsi merangkatkan hadas dan menghapuskan dosa-dosa kita.